Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen selalu aja ya kalian request pengen aku bahas film horor terus. Jadi ya udah, kali ini aku bakal nyeritain satu film horor lagi, judulnya Smiley. Film ini rilisnya udah lumayan lama, dari tahun 2012, tapi dulu sempet viral di mana-mana. Guys, kan udah pernah lihat belum sosok mengerikan tapi wajahnya bentuk emot senyum, namanya Smiley. Biasanya Smiley ini muncul di video chat kayak Ome TV gitu. Kayaknya suka main, hati-hati deh ya. Soalnya kalau udah jadi target, dimanapun kalian berada bakal langsung dihabisi. Oh ya, dulu aku pernah bahas film yang mirip kayak gini. Ceritanya tentang teror mengerikan gara-gara keseringan main handphone. Kalau kalian berani, linknya aku taruh di pin komen ya. Ya udah, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga kontennya. Jadi awalnya ada wanita pengasuh yang lagi ngobrol nih sama bocil. Wanita ini dikasih tahu kalau di internet lagi viral cerita tentang sosok Smiley. Katanya kalau kita video call sama orang random dan ngetik kalimat terkutuk I did it for the loose sebanyak 3 kali, sosok Smiley bakalan muncul dan menghabisi orang itu. Nah, karena yang bilang masih bocil, wanita ini gak percaya lah. Palingan si bocil abis nonton film horor, gak lama juga ayahnya si bocil datang ngejemput. Wanita ini akhirnya bisa istirahat. Setelahnya karena gabut, dia iseng main video chat. Ada satu cowok tiba-tiba bilang kalau wanita itu bakal meninggal. Pas banget di luar kedengeran ada suara. Wanita ini langsung ngecek, gak ada apa-apa sih. Nah, tapi bisa kita lihat pintu rumahnya agak kebuka, seolah-olah memang ada yang masuk. Wanita ini balik ke kamar. Dia ngeliat komputernya kan. Si cowok di video ternyata ngirim chat kalimat terkutuk I did it for the loose sebanyak 3 kali. Ngerinya dalam sekejap, sosok Smiley ternyata beneran muncul. Wanita itu langsung dihabisi. Di tempat lain, ada mahasiswi baru namanya Ashley lagi pindahan kosan. Karena lokasinya jauh, si ayah kelihatan khawatir. Ashley bilang aman kok, sekarang kan dia udah dewasa. Kalau ada apa-apa si ayah pasti dihubungin. Selama kuliah, Ashley bakal tinggal bareng satu cewek namanya Proxy. Nah, kuliah kan mulainya baru besok. Malam itu Ashley diajak ke pesta. Proxy bilang di sana banyak teman baru. Ashley harus ikut pokoknya. Sampai tempat pesta, mereka disambut satu cowok namanya Zane. Dari awal tapi si Ashley fokusnya sama rak buku. Zane ternyata suka banget sama makhluk-makhluk mistis. Makanya gak heran koleksi buku aneh-anehnya banyak. Di situ Ashley juga ketemu satu cowok namanya Binder. Sayangnya pas lagi asik ngobrol, si Binder malah diejekin. Dia akhirnya pergi. Ashley ngerasa gak enak, tapi Proxy bilang gak apa-apa kok. Si Binder emang biasa digituin. Pas banget remaja-remaja nakal yang tadi ngejek sekarang main video chat. Bisa kita lihat orang yang ada di video ternyata wanita yang di awal film. Jadi yang sengaja manggil Smiley ternyata remaja-remaja ini dong. Karena Ashley ini anak baik-baik, pas ngeliat kejadian itu ya dia langsung kaget. Proxy tapi bilang tenang aja, paling cuma editan. Buat ngalihin perhatian, Ashley diajakin minum-minum. Dan gara-gara itu Ashley jadi kesiangan. Besoknya telat masuk kuliah. Untung karena masih hari pertama, Pak dosennya baik. Ashley diizinin masuk. Pulang sekolah, Proxy tiba-tiba nunjukin video Smiley. Kali ini korbannya salah satu temen Zane di pesta kemarin. Katanya udah hilang dari semalam. Orang di video itu menghilang, gak ada kabar. Ashley mau nelpon polisi.
Proxy bilang percuma, gak bakal percaya. Jadi gimana kalau mereka nyoba sendiri, ngebuktiin dulu kalau sosok Smiley beneran ada atau enggak. Mereka mau buktiin kisah Smiley ini beneran atau cuma hoax. Gak pakai lama, dua orang ini langsung main video chat. Abis itu random milih orang yang bakal dijadiin target. Setelahnya sambil ngebayangin Smiley, Ashley ngetik kalimat terkutuk I did it for the lulz banyak 3 kali. Gak disangka sosok Smiley beneran muncul dong. Pria random itu juga langsung dihabisi. Ashley udah panik banget, tapi Proxy bilang lupain aja, anggap aja semuanya cuma mimpi. Lagi tegang gini, si ayah tiba-tiba nelpon. Proxy langsung bilang jangan sampai Ashley cerita, soalnya kalau orang tua tahu urusannya bisa repot. Walau sulit, Ashley berhasil ngejawab telepon seolah nggak ada apa-apa supaya si ayah nggak khawatir. Besoknya di kelas, Ashley masih aja nih kepikiran sama kejadian semalam. Belajarnya jadi nggak fokus. Ya udah, Ashley akhirnya nanya kan, khayalan manusia bisa jadi nyata atau enggak sih? Kebetulan karena pertanyaan Ashley nyambung sama materi kuliah, Pak dosen jadi ngejelasin kalau khayalan manusia bisa jadi kenyataan kalau diyakini sepenuh hati. Karena masih kurang ngerti, Ashley pergi ke perpustakaan. Ketemu Binder, mereka ngobrol-ngobrol. Di situ Binder bilang kalau semakin banyak orang yang percaya sama Smiley, ya Smiley bakal jadi semakin nyata. Pulang kuliah, Proxy lagi-lagi ngajakin pesta. Dia bilang mereka harus healing supaya cepat lupa sama kejadian semalam. Awalnya Ashley nikmatin pesta itu dengan nyaman. Nah, tapi pas ngobrol sama Zane, Ashley mulai panik lagi. Di situ Zane cerita kalau temennya yang ngilang masih belum ketemu. Udah gitu entah gimana, Zane juga tahu kalau Ashley udah ikutan nyoba manggil Smiley juga. Karena takut ketahuan, Ashley langsung buru-buru pulang. Sepanjang jalan, entah halu atau beneran, sosok Smiley kayak ngejar gitu. Di saat udah terpojok, Ashley bangun dari tidur, kayaknya cuma mimpi. Proxy berusaha nenangin, tapi Ashley tetap ketakutan. Soalnya bajunya beneran sobek kan, seolah kejadian semalam emang nyata. Karena kondisi ketakutan Ashley kayaknya udah parah, Ashley akhirnya pergi berobat ke psikolog. Di situ kebongkar kalau beberapa tahun lalu gara-gara ibunya meninggal, Ashley ternyata sempat trauma. Makanya pas periksa, Ashley dianggap keadaan kejiwaannya lagi kambuh. Cuma disuruh istirahat dan minum obat. Baru selesai periksa, Proxy langsung ngajakin Ashley ke rumah Zane. Katanya ada korban baru lagi. Di situ Zane cerita, buat ngelacak keberadaan temennya, Zane udah nyoba ngehack sistem, tapi percuma, nggak ada hasil. Gara-gara itu Ashley jadi mikir, apa jangan-jangan sosok Smiley ini bukan manusia? Karena kepikiran terus, semalaman Ashley sampai mimpi buruk. Bahkan di kelas dia sama sekali nggak fokus. Pulang kuliah, Ashley lanjut nyari tentang Smiley di internet. Ketemu video bocil yang ada di awal film. Katanya udah beberapa hari ini pengasuhnya menghilang, sama sekali nggak ada kabar. Lagi serius gini, Binder tiba-tiba dateng ngagetin. Udah malam, Ashley kok masih diem di perpus. Karena bingung harus cerita ke siapa, Ashley akhirnya nyeritain semua ketakutannya tentang Smiley. Bukannya takut, si Binder malah kelihatan excited. Dia malah seneng, berarti sosok Smiley di internet beneran nyata, bukan hoax. Ashley bingung lah sama responnya Binder. Dia akhirnya pergi aja. Nah, tapi di rumah dia malah lanjut nih main video chat. Ngerinya pas lagi scroll-scroll random, sosok Smiley tiba-tiba muncul dong. Katanya sejak Ashley ikutan challenge, dia udah jadi target. Smiley juga bilang kalau sekarang dia ada pas di belakang Ashley. Udah tegang gini, yang muncul ternyata Proxy. Dia ngomel-ngomel, soalnya udah disuruh ngelupain. Ashley malah terus aja nyari-nyari tentang Smiley. Buat nenangin diri, Ashley mau nelpon si ayah. Yang muncul malah suara Smiley. Handphone Ashley juga tiba-tiba meledak.
Lanjut ya, di kampus, di perpustakaan, pas lagi ngerjain tugas, sebenarnya Ashley mau ngalihin perhatiannya. Tapi entah kenapa di layar laptop malah muncul Smiley dong. Ashley yang panik langsung ngebanting laptop, terus pulang kan. Sialnya pas sampai rumah, masih aja Ashley kebayang-bayang terus sama sosok Smiley. Bahkan walau udah minum obat, Ashley masih tetap mimpi buruk. Karena udah gak tahan, Ashley datang ke kantor polisi buat jujur. Sebenarnya selain takut sama sosok Smiley, Ashley juga ngerasa bersalah udah bikin orang lain meninggal. Nah, tapi karena buktinya gak ada, terus video Ashley lagi banting laptop lagi viral, Pak polisi ngiranya Ashley halu, mentalnya lagi bermasalah. Setelahnya Ashley jadi kepikiran, korban Smiley kan kayaknya banyak, kok polisi kayak nggak tahu apa-apa. Kata proksi, mungkin karena Smiley kan hantu ya, bukan manusia, jadi ya susah dilacak. Ashley jadi pengen ngebuktiin kalau Smiley beneran nyata. Jadi pertama dia minta bantuan binder buat nge-upgrade laptop supaya nanti pas sosok Smiley muncul, Ashley bisa dengan mudah ngelacak lokasinya. Dia minta tolong supaya Ashley ngecek ke rumah Zane. Sebelum pergi, Ashley ngirim pesan ke binder buat jaga-jaga kalau butuh pertolongan. Sampai di rumah Zane, bisa kita lihat kalau kondisinya kacau banget dan gelap. Ashley tetap nekat masuk. Di dinding ada tulisan kalimat terkutuk, I did it for the lulz. Udah gitu layar komputer tiba-tiba nyala, muncul sosok Smiley. Ngerinya pas nyenter ke sekitar, Ashley nemuin Zane yang udah meninggal. Karena kondisinya udah begini, Ashley ngambil tembakan Zane buat jaga-jaga. Dia langsung buru-buru kabur sambil nelpon polisi. Sayangnya polisi lagi-lagi gak percaya, handphonenya juga gak lama mati. Ashley balik ke kosan, terus kasih tahu semuanya ke proksi. Anehnya pas disuruh lapor polisi, kali ini Ashley malah bilang gak perlu. Katanya proksi mending langsung aja ngetik kalimat terkutuk I did it for the lulz banyak 3 kali di chat videonya sama Ashley. Jadi Ashley mau nekat aja berhadapan langsung sama Smiley. Gak lama dari balik pintu kelihatan ada bayangan maksa masuk. Dan pas pintunya kebuka, Ashley ngarahin tembakan kan. Sialnya yang kena tembak ternyata binder dong, bukan Smiley. Lebih ngerinya sosok Smiley langsung muncul juga. Binder jadi korban. Ashley gercep masuk rumah. Sosok Smiley ada di dalam juga dong. Bahkan pas sembunyi di kamar, entah kenapa sosok Smiley-nya kok makin banyak. Karena berusaha menghindar, Ashley jatuh dong dari jendela. Tapi plot twist guys, Smiley ini ternyata cuma topeng. Bisa kita lihat orang di balik topeng itu salah satunya ada wanita pengasuh, korban-korban Smiley di video, Zane dan teman-temannya. Bahkan ternyata binder dan proksi juga terlibat dong. Jadi mereka ini ternyata satu kelompok sengaja bikin prank yang kelihatan real buat seru-seruan. Dari awal semua teror Smiley ternyata cuma settingan. Parah banget sih, niat banget kan ngepranknya. Parahnya orang-orang ini gak peduli dong sama kondisi Ashley. Mereka malah bangga karena artinya pranknya berhasil, bikin orang beneran takut. Bahkan mereka ngerencanain mau ngelanjutin prank Smiley ini. Sekarang karena semuanya udah selesai, orang-orang ini langsung bubar. Yang tersisa cuma Zane dan Proxy yang lagi di video chat. Walau ikutan ngeprank, Proxy sebenarnya ngerasa bersalah. Karena gimana pun Ashley udah jadi temennya kan. Zane tapi bilang udahlah gak usah dipikirin, lagian mereka kan ngelakuinnya bareng-bareng. Si Zane tiba-tiba iseng nih ngetik kalimat terkutuk I did it for the lulz banyak 3 kali. Ngerinya gak disangka sosok Smiley yang asli tiba-tiba muncul. Kali ini bukan topeng, tapi beneran wajah serem berbentuk emot senyum. Dan ya sesuai dugaan, Proxy langsung dihabisi. Di akhir film bisa kita lihat Ashley yang dikira udah meninggal ternyata masih hidup. Dan ya filmnya berhenti di situ guys. Gimana menurut kalian? Sosok Smiley beneran ada atau enggak? Kalau kalian terhibur nih sama videonya,
Bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.